Здравствуйте. Меня зовут Сухади. Я из Индонезии. Я студент. Спасибо. Приятно познакомиться. Welcome back to my YouTube channel. As for this, before you don't forget subscribe, like, and share. Okay, because this is very important for you. Okay, this day our lesson is pronunciations, but here we not pronunciation the English language or Arabic language, but we study about how to pronunciation the Russian language, and then you have to pay attention me here. Oke, kembali lagi, welcome to my YouTube channel Las Verdes. Pada kesempatan ini kita akan belajar pronunciation, yang mana pronunciation ini tidak sekedar seperti biasanya kita belajar pronunciation bahasa Inggris, Arab, maupun Jepang, tapi kita akan belajar bagaimana cara pronunciation atau pengucapan huruf di dalam bahasa Rusia. Nah, banyak dari teman-teman, Kak, bahasa Rusia itu sangat susah sekali sih, Kak. Bahasa Rusia itu gimana sih cara pengucapannya? Sebenarnya kalau bagi saya pribadi, bahasa Rusia itu sangat mudah sekali. Jujur, ketika saya mempelajari dari segi berbagai macam bahasa internasional, menurut saya bahasa yang paling susah itu adalah bahasa Jepang. Maka itu pertama yang saya share pada teman-teman semua adalah belajar bahasa Jepang. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Rusia. Nah, bahasa Rusia ini tidak sesulit bahasa Jepang ya. Karena kalau bahasa Jepang itu sulit berbelit-belit, tambah lagi tulisannya dan hurufnya pun sangat banyak. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada huruf kanji, hiragana, katakana, romaji, kemudian kanji terbagi lagi berapa huruf, kemudian hiragana 46 huruf, kemudian katakana 46 huruf. Nah, biasanya kalau di dalam alfabet Indonesia atau Inggris itu terdiri dari 26 huruf abjad. Tapi di dalam bahasa Rusia itu terdiri dari 33 huruf. Nah, pada penasaran apa aja hurufnya, kemudian bagaimana bentuk letternya? Pada kesempatan ini saya ingin hanya sharing, yaitu bagaimana cara pengucapan di dalam huruf bahasa Rusia. Nanti next saya membuat konten bagaimana cara penulisan di dalam bahasa Rusia beserta contoh di dalam bahasa Rusia. Jika ini bermanfaat, silahkan like and share kepada teman-temannya, karena jangan mau pintar sendirian. Kemudian apabila teman-teman semangat di dalam mempelajari bahasa Rusia, saya pun akan semangat dalam mengupload konten di dalam belajar bahasa Rusia. Sebelumnya di sini kita mari sama-sama belajar bahasa Rusia agar we have get the knowledge. Biar kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang luas. So this is also very important for us. Maybe we can go to a Russian country, but we can talk by Russian country. So maybe this is important for us for studying in Russian language. Okay. Oleh dari itu, kenapa saya ingin sharing kepada teman-teman semua belajar bahasa Rusia? Karena bahasa Rusia ini sangat penting sekali dan merupakan bahasa yang salah satu bahasa yang penting di dunia ya, yang harus kita pelajari. Di antara bahasa Inggris, Jerman, salah satunya adalah bahasa Rusia. Oleh dari itu, mari perhatikan bagaimana cara pengucapan bahasa Rusia. Mari perhatikan bagaimana cara penyebutan huruf-huruf di dalam bahasa Rusia. Oke, baik. Di dalam bahasa Rusia itu terdiri dari 33 huruf, yang mana ada 2 huruf yang dinyatakan sebagai tanda baca keras dan tanda baca halus ya. Nah, adapun di antara hurufnya yaitu A, B, V, G, D, Y, Yo, Z, Z, kemudian I, T, kemudian selanjutnya adalah huruf L, N, O, P, R, S, T, U, F, lagi habis T, U, F, H, kemudian C, 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 Sh, Теорий знак A, мягкий знак Eu, Ya.
Nah, itulah huruf alfabet di dalam bahasa Rusia. Baik, di sini saya akan membedah huruf satu persatu, kemudian contohnya agar kita lebih mudah di dalam pengucapannya. Baik, kita berawal dari huruf A ya. Pertama adalah huruf A. Huruf A biasa seperti huruf Indonesia atau kita contohkan yaitu seperti ayam. Kemudian yang kedua adalah huruf B. Nah, huruf B ini berbeda bentuk letternya dengan huruf Indonesia. Tapi cara pengucapannya sangat mudah, saya contohkan seperti bebek. Kemudian yang ketiga adalah huruf V. Nah, huruf V ini letternya sama dengan Indonesia, namun cara pengucapannya itu berbeda dengan Indonesia, yaitu V. Kalau kita ke Indonesia kan cara membacanya seperti Vera. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah G. Nah, G ini seperti huruf R Indonesia ya. Jika kita contohkan cara membacanya seperti gen. Nah, cuman kalau di Rusia itu huruf G, tapi kalau di Indonesia adalah huruf R. Tapi bentuk letter Rusianya seperti huruf R di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah huruf D. Nah, D ini yang mana letternya emang khas orang Rusia, karena di Indonesia kita tidak pernah menjumpai letter seperti ini. Ya, ini huruf D. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan cara membacanya yaitu Denmark, seperti itu ya. Kemudian adalah huruf Y. Nah, kalau di Indonesia ini merupakan letter huruf E, tapi kalau dalam Rusia disebut dengan Y. Atau kita contohkan dalam kalimat sayet. Kemudian setelah Y ada yo. Nah, yang mana yo ini sama seperti huruf letter E Indonesia, tapi hanya ditambahkan titik 2. Artinya adalah yo. Kalau kita contohkan dalam sebuah kalimat seperti yoga. Kemudian selanjutnya adalah Z. Nah, Z ini yang mana tidak ada ya contoh atau tidak ada kalimat yang pas di dalam bahasa Indonesia. Kemudian adalah Z. Z jika kita contohkan di dalam kalimat bahasa Indonesia yaitu zaman. Sangat mudah sekali kan? Kemudian adalah I. Nah, I ini seperti letter huruf Indonesia yaitu huruf N, yang mana huruf terbalik N-nya ya. Nah, kalau kita bikinkan sebuah contoh dalam bahasa Indonesia seperti ikan. Kemudian adalah huruf ikrate. Nah, yang mana huruf ikrate ini adalah seperti huruf diftong I. Nah, kayak gitu. Cuman ini bacanya seperti E. Selanjutnya adalah huruf K. Huruf K sangat mudah sekali karena bentuk hurufnya sama seperti huruf Indonesia ya. K, kemudian huruf L. Nah, huruf L ini mungkin tidak ada hurufnya di Indonesia ya, karena bentuknya emang sudah dari Rusianya. Kemudian selanjutnya ada huruf M. M sama seperti huruf M letter Indonesia. Kemudian N. Nah, huruf N ini seperti huruf H di dalam letter Indonesia N. Atau kita contohkan di dalam bahasa Indonesianya seperti nasi, seperti itu ya. Selanjutnya adalah huruf O. O sama seperti letter di dalam bahasa Indonesia, atau kita contohkan dalam sebuah kalimat ojek. Kemudian selanjutnya adalah huruf P. Nah, huruf P ini seperti huruf U kebalik ya. Pasti kalau teman-teman lihat bacaan Rusia sering menemukan huruf ini. Nah, ini bukan huruf N atau huruf U yang kebalik, tapi ini merupakan huruf P. Kemudian selanjutnya adalah huruf R. Nah, huruf R ini jika di dalam alfabet Indonesia seperti huruf P, tapi dalam Rusia ini disebut dengan huruf R. Kemudian adalah selanjutnya huruf S. Nah, kalau di dalam letter Indonesia ini disebut dengan huruf C, tapi kalau di dalam bahasa Rusia ini disebut huruf S. Contohnya seperti setia. Nah, cara bacanya seperti itu, setia. Jadi sangat mudah sekali.
Kemudian selanjutnya adalah huruf T. Nah, T ini sama huruf alfabetnya dengan huruf Indonesia atau cara membacanya seperti tampan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf U. Nah, huruf U ini kalau di dalam letter Indonesianya seperti Y. Cara contoh kalimatnya seperti ulama ya kalau dalam bahasa Indonesia, seperti itu cara membacanya. Kemudian selanjutnya adalah huruf F. Nah, hurufnya ini mungkin agak asing bagi kita ya, karena memang udah huruf dari bahasa Rusianya. Namun cara membacanya sangat mudah sekali. Contoh seperti kalimat di Indonesia adalah fakir, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah huruf H. Nah, huruf H ini adalah kalau di dalam letter Indonesianya yaitu seperti huruf X. Tapi kalau dalam Rusianya disebut dengan huruf H. Atau contoh kalimat bahasa Indonesia seperti kalimat khas. Jadi kh, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah V. Nah, huruf V ini adalah huruf contoh kalau kita kalimat bahasa Indonesia adalah seperti kalimat hadis. Jadi jadi antara T dengan S. Ya, gimana ya? Seperti kayak hadis kayak gitu. Jadi V. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah huruf C. Nah, huruf C ini hurufnya kalau tulisannya CH ya, cara bacanya CH. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin apa ya, CH. Saya kurang tahu kalau di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah huruf S. Nah, huruf S ini adalah contoh dalam kalimat bahasa Indonesia adalah kalimat sholat, atau dalam Rusianya tulisannya SH, sah kayak gitu ya cara bacanya, sah. Kemudian selanjutnya ada huruf Sha. Nah, huruf Sha ini adalah kalau di dalam bahasa Rusianya huruf Sha ini seperti huruf W ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia huruf Sha ini seperti huruf P, cuma tinggal kasih garis, dan kalimat hurufnya itu lebih kaku, tegak, lurus seperti itu. Kalau misalnya bahasa Indonesianya contoh kalimatnya adalah syarat. Nah, seperti itu, syarat. Kemudian selanjutnya adalah huruf Tyordiiznak. Nah, Tyordiiznak ini adalah huruf yang mana tidak dilafalkan, yang mana dia merupakan tanda baca keras, karena di dalam bahasa Rusia itu ada tanda baca keras, kemudian ada tanda baca halus atau tanda baca lunak. Oke, kemudian selanjutnya adalah huruf A, atau kalau kita artikan atau cara membacanya di dalam bahasa Indonesia seperti bahasa daerah orang Sunda ya, kayak ei. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah huruf Miakiznak. Yang mana Miakiznak ini tidak dilafazkan, namun dia merupakan tanda huruf atau tanda baca lunak. Kalau yang tadi itu keras, kalau yang ini lunak. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah huruf E. Huruf E yang mana simbolisnya seperti angka euro ya. Atau cara membacanya sangat mudah. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia adalah seperti kalimat elang. Kemudian selanjutnya adalah huruf U. Nah, huruf U ini mungkin kita juga masih asing ya melihat bentuk hurufnya, karena ini huruf dari Rusianya. Udah dari huruf khas orang Rusianya. Nah, huruf ya ini cara membacanya contoh seperti dalam kalimat bahasa Indonesia seperti kalimat layu. Jadi layu kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Nah, huruf ya ini seperti huruf angka simbolis R bahasa Indonesia, yang mana R-nya terbalik ya. Nah, tapi di dalam bahasa Rusia ini disebut dengan huruf ya. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah jelas dan paham dari huruf A sampai huruf Ya? Jika sudah paham, mari ikuti saya untuk mengucapkannya dari A sampai Ya bersama-sama. Oke? Kita mulai dari A. A, B, V, G, D, Y, Yo, Z, Z, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, C, Sh, kemudian Tyordiiznak, E, Miakiznak, E, U, Ya. Nah, sangat mudah sekali kan? Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ingat,
semua yang kita pelajari tidak instan. Artinya adalah tidak kita belajar langsung kita bisa, tapi semua kita butuh proses. Karena saya pun mempelajarinya butuh proses, kemudian butuh menganalisis terlebih dahulu bentuk-bentuk hurufnya, kemudian cara bacanya, cara pronunciation-nya, kemudian dari referensi-referensi yang lain juga. Karena tidak mudah juga kita sebenarnya dalam mempelajarinya, tidak langsung instan seperti mie instan aja, terkadang butuh proses kan. Kita rebus dulu, kita buka dulu plastiknya ya, kemudian kita rebus baru kita bisa makan. Walaupun itu mie instan, katanya mie instan tidak bisa langsung kita makan, tapi butuh proses. Nah, begitu halnya dalam belajar, kita tidak bisa langsung bisa, tapi kita semua butuh proses. Semoga apa saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan belajar yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Rusia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga bagaimana cara penulisan huruf Rusia dan menggabungkannya. Oke, baik, sekian. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama bagi yang sedang belajar bahasa Rusia. Saya akhiri, spasibo, priятно познакомиться. Oke.